Halo Sobis, selamat datang di Inbizia, portal finansial buat milenial. Pada video kali ini kita akan membahas tentang divergence trading. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan share channel ini dulu ya. Oke, kita langsung masuk ya ke divergence trading. Kita lihat dulu asal katanya ya. Ini divergence ini kalau teman-teman lihat, translatekan itu artinya perbedaan atau berbeda. Nah, jadi divergence trading adalah trading berdasarkan perbedaan. Nah, perbedaan apa yang dimaksud? Berarti kan membandingkan dua belah variabel ya, yaitu harga versus indikator oskilatornya. Jadi ini harga versus indikator ya, dan indikatornya khusus, yaitu istilah oskilator. Contoh indikator oskilator itu contohnya MACD, RSI, atau stokastik. Nanti kita akan bahas ini contohnya pakai stokastik ya. Kita kasih contoh-contohnya. Nah, di divergence sendiri ini ada dua jenis. Yang pertama itu regular dan yang kedua itu hidden. Nah, bagaimana membedakannya? Nah, kalau untuk regular itu digunakan untuk membalikan trennya. Nah, ini jelaskan nih yang 4 poin ini. Terus kalau untuk hidden itu untuk penerusan tren. Jadi kalau misalnya teman-teman gunain divergence terus arahnya berubah, berarti itu termasuk di regular ya. Sedangkan kalau misalnya arahnya tetap sama, jadi itu kayak semacam kita nerusin tren aja, berarti itu lebih ke hidden divergence. Nah, ini saya masuk ke sini dulu ya. Oh ya, sebelum itu saya harus jelasin juga. Jadi ada juga yang nanya, Pak, apakah yang divergence ini bisa berdiri sendiri atau digunakan pelengkap? Contohnya biasanya kan teman-teman, kalau saya sendiri, saya membagi analisa itu jadi 3 bagian. Jadi yang pertama itu kita kenali kondisi dulu, atau kalau bahasa singkatnya itu struktur marketnya seperti apa, apakah ranging, trending. Nah, itu ada bisa beberapa cara yang dipakai. Intinya kita tahu nih harganya sedang ranging atau sideways atau sedang trending. Nah, yang kedua itu level. Nah, level ini bisa pakai banyak alat bantunya. Bisa pakai pivot, bisa pakai support resistance, bisa pakai supply and demand, bisa dipakai juga Fibonacci retracement, itu bisa. Tapi intinya kita mempunyai area di mana area penting di mana kita akan penentu apa kita akan masuk atau tidak di situ. Nah, yang terakhir ini yang saya mau bahas. Jadi divergence trading ini digunakan sebagai signal ya. Jadi ini sebagai pelengkap. Jadi setelah kondisinya oke, yang pertama, yang kedua levelnya oke, dan di level itu kita nunggu signal menggunakan divergence. Nah, tapi ada juga yang divergence ini digunakan sendiri ya. Jadi murni pakai divergence saja, bukan yang 3 tahap tadi. Nah, ini bisa digunakan dua-duanya. Intinya kita mempunyai data ya. Data, kita tahu berapa win rate-nya, kita tahu berapa RR-nya. Selama itu profitable, kita bisa gunakan. Nah, ini saya bahas detail sekarang untuk regular divergence. Yang pertama itu harga lower low, tapi indikator oskilatornya itu higher low. Tentunya kita pakai stokastik ya sebentar. Ini jadi kalau saya gambar ini misalnya saya kasih warna biru ya. Jadi harga ini garis biru ya. Nah, ini kan kelihatan ada lower low ya teman-teman ya. Nah, tapi di indikator stokastiknya ternyata yang terakhir ini malah bukan lower low tapi higher low. Kalau saya gambar ini saya tarik dari sini ke sini, ini tarik ke sini. Nah, jadi kelihatannya ini lower low tapi ini higher low. Nah, ini yang disebut divergence, perbedaan antara harga dan indikator. Dalam hal ini oskilator. Nah, sebaliknya ya, saya hapus dulu. Nah, ini. Nah, kalau yang kedua, harga higher high. Jadi yang bawah tadi itu kan dari turun naik ke atas kan. Nah, sekarang yang naik jadi turun. Jadi harga bikin higher high. Tapi oskilator, ini salah warna lagi. Tapi oskilatornya ini kasih warna ini aja ya, biar kelihatan perbedaannya. Nah, yang terakhir ini dia bikinnya lower high.
Coba saya ganti warna hitam. Apa? Nah, ini bikinnya lower high. Saya kasih ya standar ya. Jadi kita tinggal garis-garis doang nanti di grafik. Nah, ini disebut divergence, perbedaan antara higher high, ini lower high. Jadi yang pertama tadi dari tren turun jadi naik, ini jadi naik jadi turun. Jadi ini kita ngambil posisi sell ini kalau kita mau pakai ini ya, pakai arah ya. Ini begini, ini begini. Seperti itu. Kalau tadi itu dia mau naik. Itu untuk yang pembalikan. Nah, yang trennya ini, sebentar kita masuk ke contohnya ya, ke grafiknya. Saya isi basic teorinya dulu biar sebentar sekalian langsung semua. Contohnya itu kita ngelihat ada higher low, contohnya higher low ya, harga. Ini belum aktifin. Ini higher low. Tapi di ininya tapi dia bikin lower low. Ini kurang bagus, ini kasih warna lain ya. Nah, ini berarti harganya mau lanjut ke atas begini nih. Nah, ini kan trennya tetap naik ya sebelumnya begini ya. Oh, ini eskalator enggak? Jadi ini harganya naik sebelumnya, ini mau lanjut naik ya. Nah, sebaliknya ini kalau dia tetap lanjut turun trennya, kasih warna biru ya, ini harganya jadi lower high, terus ada di sini dia bikin higher high. Nah, ini arahnya turun, berarti ini begini. Jadi yang tadi itu terus naik, ini terus turun. Nah, sekarang kita langsung ke contohnya ya. Sekarang kita cari dulu untuk yang pertama ya, lower low, higher low. Jadi dari tren turun jadi tren naik. Contohnya lower low, higher high, lower low, higher high. Contohnya, kita lupa ya. Kasih masukinnya dulu, indikatornya dulu. Indikator, oskilator ya, oskilator, stokastik, SSS stokastik. Oke, dapat. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini lower low. Dan ini higher low, kelihatan nggak nih? Ini ya, lower low, higher low. Ini yang pertama. Terus coba kita satu lagi ya. Satu lagi, ini contohnya nih. Ini lower low, ini higher low. Fix ya, fix. Jadi ini kita ambil buy setelah dia di sini. Ini bisa ambil buy. Dan ini juga bisa ambil buy, bisa di sekitar sini. Yang penting fix dulu. Terus yang kedua itu kembalikan ya, higher high, terus jadi dia lower high, berarti kembalikan ya atas. Nah, ini nih contohnya, ini baru aja dibilang. Ini ya, ini higher high, tapi yang ininya lower high. Kita ambil satu lagi ya. Satu lagi ini yang pembalikan ya. Ini enggak. Yang mana ya? Ini pembalikan di sini nih. Ini enggak. Nah, ini dia nih. Ini higher high, ini lower high. Dibalik ya, balik. Nah, yang terakhir ini untuk terusan ya, penerusan higher low. Tapi oskilatornya lower low dan lower high, jadi higher high. Ini saya kasih ini dulu, penerusan turun dulu ya, turun jadi naik, terus naik dan terus turun. Yang naik dulu ya, yang naik dulu contohnya ini nih, ini higher low, ini lower high. Jadi ini tandanya harga masih mau naik ya. Terus untuk turun ya, yang turun tadi ini contohnya, ini contohnya bagus. Di sini tadi ya. Ini teman-teman lihat, ini lower high, ini higher. Ini higher low. Yang ini ya. Ini terus turun. Jadi intinya sebenarnya teman-teman bisa gunakan ini
sebagai tanda bahwa harga bisa berubah di titik itu tadi ya, titik terakhirnya itu tadi. Nah, coba saya hapus dulu ini biar enak lihatnya. Oke. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sebenarnya pemakaiannya juga nggak terlalu susah. Yang penting sering latihan aja. Cukup sekian video kita kali ini. Jika Anda menyukai video ini atau memiliki pertanyaan, silakan klik like, share, dan tinggalkan komentar di bawah. Untuk mendapatkan lebih banyak video-video trading lainnya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam profit.